Nah, jadi di sini aku udah sama motornya. Sebenarnya aku mau ngasih tahu ke kalian, kalau kalian pengen ngemodif motor jadi motor balap, jadi maksudnya tuh khusus motor balap. Ini sebelum kita lanjut ke video, seperti biasa aku mau nawarin paketan CVT buat motor kalian, buat harian, enak banget. Terus kalian, ini harganya cuma 150.000. Kalian lolarnya bisa disilang-silang, bisa 7-nya 3, bisa 8-nya 3, jadi bisa disilang-silang. Terus ya banyak tuh buat NMAX, Beat, Mio, Mio J, PCX semuanya ready. Terus bagi kalian yang nanyain Olibas nih, jadi semua motor aku, motor Ninja, motor balap, motor Beat balap, motor Sonic, semuanya pakai Olibas. Ini ready di Shopee-nya Emranga 308. Paketan juga sama ready di Shopee-nya Emranga 308 tuh, banyak kok. Terus apa lagi nih? Ini paketan yang sekarang nih, kiriman hari ini banyak banget. Ada berapa ya? Sekitar 15 sampai 15 lah ya. Berapa? 25. Kiriman hari ini 25 paketan. Dan di sini ada baju-baju Emranga 308. Di sini ada baju ini, bajunya Emranga. Apa sih ada tuh Emranga. Kalian tinggal order aja, warna putih. Keren pokoknya. Tuh. Emranga 308, tinggal dikit lagi. Terus ini baju-baju Rolling Speed, jaket Rolling Speed, semuanya ready di Shopee-nya Emranga 308. Harganya sama kayak yang di Rolling Speed-nya ya tuh. Tas juga ada, topi juga ada, jaket, sweater, baju, banyak banget. Kalian tinggal order aja tuh sampai segitu di Shopee-nya Emranga 308. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku lagi ada di Kabupaten Bandung Barat di KBB. Jadi hari ini aku mau nge-review ulang motor 150 cc tune up pemula. Jadi kemarin tuh aku udah review, cuman kurang detail juga reviewnya. Dan kebetulan motor ini baru beres pakai balap di Subang, Gerimang Subang, dan dipakainya sama aku. Pokoknya nanti kita cerita-cerita aja tentang motor 150 cc ini. Dan ya sebelum itu aku mau nawarin ke kalian jaket dari Rolling Speed. Ini jaket yang sering aku pakai riding ke mana aja lah, pokoknya ke Lembang, ke Pangalengan dan yang lainnya. Dan ini enak banget. Jadi si bahannya itu panasnya udah pasti ya, cepat. Kalau dipakai motor tuh nggak dingin bahannya tuh. Jadi hangat gitulah. Di anginnya tuh nggak terlalu masuk ke badan juga. Dan ini belakangnya seperti ini. Belakangnya seperti ini. Dan aku juga mau nawarin ke kalian, ini ada juga di Shopee-nya Emranga 308. Kalian tinggal ke Shopee Emranga aja. Ini bajunya seperti ini. Aku buka dulu. Sama, cuman ini baju dan jaketnya. Belakangnya juga seperti ini nih. Jadi kalau kalian ada yang mau jaket seperti ini dan baju seperti ini biar sama kayak aku, tinggal langsung aja ke Shopee-nya Emranga 308. Nah, jadi sekarang aku udah sama motornya. Jadi motornya ini udah aku bawa dari rumahnya di mana sih Bil? Kemarin tuh di Pasir Koja. Pasir Koja. Dan motornya udah aku bawa ke Kabupaten Bandung Barat di dekat rumah aku. Dan ini dia motornya. Ini motor 150 cc tune up pemula. Jadi motor ini kemarin habis aku pakai balap di Gerimang Subang. Acara apa sih Bil? ICP ya? ICP. Dan kemarin itu aku kititinya tuh hujan. Kualifikasinya tuh hujan hari Sabtu, dan itu pun aku kurang maksimal ngegasnya, dan si bagian pulinya itu ada yang lepas kayak gitu. Bukan lepas, kayak ada yang rusak gitu bagian pulinya. Jadi kurang enak juga si motornya, bawahnya itu kurang kuat. Nah, terus aku kitit ini posisi ke-12 dan time-nya tuh nggak beda jauh sama yang, jadi time-nya tuh cuman beda second-nya gitu. Jadi aku mikirnya finalnya itu bisa nge-push lah, maksudnya bisa podium insya Allah gitu ya. Aku mikirnya seperti itu. Dan kebetulan waktu final itu hari Minggu, finalnya hari Minggu, dan itu balapnya itu sekitar jam berapa ya? Jam 4 gitu atau jam 3. Dikarenakan di Subangnya hujan badai, dan jadi finalnya nggak dilanjut. Jadi ya
terpaksa juara 1 sampai 5 itu diambil dari kualifikasi. Sebenarnya sedih sih, jadi aku nggak bisa nge-push finalnya. Jadi cuman jadi ya kalau hujan gitu, badai gitu, takut banyak yang kecelakaan karena sirkuitnya itu apa ya bilang bukan licin, apa namanya tuh, apa sih, tergenang itu kayak banjir gitu, jadi membahayakan joki. Jadi diambil dari 1 sampai 5, tapi nggak apa-apa lah, nanti tanggal 2 ada race lagi di Brigip. Pokoknya mah nanti aku bakal pakai motor ini lagi. Sebenarnya aku mau ngasih tahu ke kalian, kalau kalian pengen ngemodif motor jadi motor balap, jadi maksudnya tuh khusus motor balap, pengen yang murah meriah juga bisa sebenarnya. Kayak bagian pengeremannya, ya contohnya aja ya, contoh kecilnya di motor ini, itu bagian pengeremannya master atasnya ini pakai R25. Ini R25, dan ini pun harganya nggak terlalu mahal, sekitar 350.000 juga kalian udah dapet yang baru. Kalian mikirnya kalau gini deh, motor Master M ini diperuntukkan untuk R25, dan terus kalian pakai di motor Beat. Jadi gimana ya, yang 250 cc ke 150 cc gitu kan, ini 150 cc, berarti daya cengkramnya itu ya lebih bagus lah gitu. Jadi nggak jelek lah bisa dibilang gitu ya, worth it lah dengan harga segitu dapat Master M yang bagus ini. Dibanding kalian pakai KTC atau yang lainnya harganya sekitar hampir 1 juta, kalian mendingan pakai yang seperti ini. Dan kalau kalian yang masih low budget juga, kalian bisa pakai standarnya Mio aja atau standarnya Scoopy. Itu di harga di bawah 200.000 kalian udah dapat pengereman yang enak juga. Itu menurut saya ya. Terus ke bagian gas spontan, kalau kalian pengen pengen ganti gas spontannya, menurut aku sih wajib, karena biar nggak capek juga ngegasnya itu. Kalau khususnya 150 cc ngegasnya itu harus pol, jadi biar nggak capek ke bawah. Jadi kan kalau gas spontan itu sedikit ngegasnya, tapi itunya udah pol gitu. Jadi kalian ganti aja gas spontannya pakai punya YZ yang KW juga enak sih. Ini juga yang KW, harganya cuma 75.000, murah banget. Terus di sini hand gripnya pakai punya apa ini, Bill? Domino yang murah meriah aja. Yang penting daya cengkramnya juga enak. Pengereman kirinya masih standar biasa kayak yang motor standar Beat yang lainnya. Lalu di bagian di sini nih, di bodi depan di sini ada oil cooler. Jadi oil cooler ini punyanya Satria FU. Untuk motor 150 cc pemula itu menurut saya wajib pakai oil cooler untuk pendingin oli, karena kalau olinya nggak didinginin dan motornya soalnya cc-nya besar, jadi ya takutnya motornya jebol atau kayak gimana. Menurut aku sih wajib banget kalian pakai oil cooler untuk motor 150 cc. Kalau untuk 130 cc untuk open kayaknya harus juga sih, tapi untuk 130 cc pemula itu nggak wajib lah menurut aku ya. Lalu di bagian ini pakai bodi buta, di sini ada tulisan Mandira Racing Team karena motor ini dibuat di Arifki di Mandira. Terus ini ada yang punyanya YM Racing. Tuh. Terus ke bagian shock breaker depan. Menurut aku shock breaker depan kalau kalian pengen balap itu wajib diganti. Bukan diganti, di ribon ulang. Nggak harus diganti, harus di ribon ulang. Itu harus ganti olinya aja, itu cukup. Kalau itu sih aku kurang paham karena takutnya aku salah ngasih tahu ke kalian gitu kalau ngeribon yang sebenarnya itu seperti apa. Ya kalian bisa searching aja lah buat ngeribon shock breaker depan seperti apa. Itu wajib ya, karena biar si shock breakernya itu seimbang. Nggak jadi kalau itu tuh nggak terlalu cepat ngebaliknya juga, dan nggak terlalu lama juga. Sebenarnya seperti itu sih shock depan. Lalu ke bagian peleknya masih standar punyanya Beat Karbu. Terus di sini piringannya udah diganti pakai punya CLD yang udah floating juga. Ini lumayan harganya. Ya maksudnya lumayan lah gitu harganya. Kalau kalian pengen ganti piringan, menurut aku kalau kalian motor pengen pakai road race juga, kalian wajib ganti nih piringan yang lebih besar, minimal yang lebih besar dibanding yang standarnya. Kalau nggak floating juga nggak apa-apa gitu. Ada yang 150.000 harganya. Itu udah menurut aku ya lumayan lah dibanding yang kecil, karena kalau yang kecil itu daya cengkramnya itu kurang bagus. Jadi kalian harus ganti aja pakai piringan yang lebih besar. Nggak floating juga nggak masalah gitu. Kalau kalian punya uang lebih yang lebih bagus, kalian ganti pakai yang floating CLD, KTC atau dan yang lainnya lah begitu. Lalu faktor keselamatan yang lainnya di sini ada selang rem juga kalian harus ganti pakai punya, terserah kalian mau punya CLD.
Terus kalau kalian punya uang yang lebih besar itu pakai punya Hell. Terus yang murah meriah kayak TDR. Kalau aku pakai TDR aja, ini juga pakai TDR. Kaliper bawahnya masih standar juga nggak apa-apa. Lalu ban depannya di sini aku kasih tahu ke kalian kenapa aku pakai Pirelli Diablo Rosso Corsa 2, karena menurut aku Pirelli ini enak dibagi di hujan, di trek basah, trek kering juga udah enak banget. Ya kalau kalian kurang suka sama Pirelli, kalian bisa ganti pakai Sport XR, terus IRC Fasti Pro, apalagi ya, Sport MP, MP76 dan yang lainnya lah, pokoknya terserah kalian. Tapi menurut aku Pirelli itu udah paling enak dan ya enak lah menurut aku. Sop kumponnya tuh lebih enak lah. Nah, jadi di bagian tengahnya di sini ada oil cooler. Oil coolernya di sini ada 2 karena nggak tahu juga sih, sebenarnya 1 juga udah cukup. Cuman di sini tambahan lagi cooler utamanya punyanya GSX dijadiin oil cooler. Jadi radiator jadiin cooler. Ini punyanya GSX. Cuman ini mah biar nambah dingin aja sih sebenarnya si olinya itu. Jadi double gitu, atas sama bawah gitu. Ini udah biasa, motor 150 cc. Terus ke bagian knalpot, di sini knalpotnya kita pakai CLD C3. Rata-rata buatan Arif gitu semuanya pakai CLD C3 yang bulat. Tuh. Ya pipanya juga besar. Dan pasti performanya itu lebih enak lah. Tapi tergantung yang buat mesinnya juga. Nggak harus knalpot CLD, bisa jadi Rogue dan yang lainnya lah gitu. Lalu di sana jalur step ini udah bukan potong katang, udah jatuh kemarin sama review-nya. Terus di pelek belakangnya masih standar bawaannya. Lalu bannya di sini pakai sama kayak yang depan, Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 ukurannya 90/80. Lalu ke bagian shockbreaker pakai punya KTC yang biasa, yang harganya sekitar 800.000. Dan kalau kalian pengen ganti juga shockbreaker, menurut aku harus diganti karena motor 100 bukan ya, motor balap itu harus diganti shockbreakernya yang ada pengukur ribon dan kompresinya untuk nyetel bagian ya kayak ribon dan kompresinya gitu. Kalau kalian nikung pakai shockbreaker standar, menurut aku kurang maksimal beloknya juga. Kalau motor nyaman itu udah pasti enak beloknya, jadi kalian wajib ganti. Tapi nggak harus KTC, kalian bisa pakai KTC yang single click, terus ISS tapi di ribon lagi ya, pokoknya gitu deh, terserah kalian. Yang penting motornya itu ada ribon dan kompresinya, jadi bisa kalian style ulang sendiri sama kalian gitu. Lanjut kita ke bagian joknya di sini udah diganti juga, mereknya nggak tahu apa, tapi enaknya enak banget, empuk. Terus duduknya juga posisinya enak banget, jadi wajib ganti juga sih menurut aku. Tapi nggak juga, nggak apa-apa sih, itu sesuai jokinya aja. Lanjut ke bagian ini nih, CDI nya pakai punya BRT yang Power Max dari BRT, warnanya seperti ini. Terus akinya di sini pakai Satria FU Motobed yang 7 ampere, karena biar daya starternya itu lebih cepet lah, dan daya penyimpanannya itu lebih lama dibanding yang standarnya cuma 3,5 ampere. Untuk di bagian karburatornya di sini udah diganti pakai PWK UMA ukuran 30. Ini sama kayak motor aku yang Ninja, PWK UMA. Dan ini kemarin aku udah pakai di sirkuit Gerimang Subang, enak banget. Pokoknya rekomendasi banget motor 150 cc ini pakai karburator UMA. Jadi nanti kita coba aja motor ini di mana Bil ya? Kita testing di Kota Baru. Ada pokoknya ada lah. Abis video ini kita upload yang bagian starternya. Tapi sekarang kita nyobain dulu, nyalain aja nggak apa-apa. Kita nyalain aja Bil. Tapi nggak akan aku bayar karena takut Bil. Itu tuh ada kantor apa? Kantor Pemda. Jadi segitu aja video kali ini. Sekarang kita cobain aja Bila. Cobain motor ini.